Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Hamdi Aditya Putra, jurusan Teknik Informatika, Prodi TRPL kelas 1C Malam. Izin menyampaikan materi, yaitu materi model relasional. Nah, jadi model relasional ini pertama kali ditemukan oleh seorang pakar komputer asal Inggris yang bernama Edgar F. Codd pada tahun 1970. Nah, kemudian model relasional ini digunakan dalam mengolah data dalam tabel gitu. Nah, yang saling berhubungan. Dengan ini jadi menjadi sebuah dasar terbentuknya database modern. Kemudian kita harus tahu nih, apa sih itu model relasional? Model relasional adalah data yang diatur dalam tabel 2 dimensi, memiliki baris dan kolom gitu. Dengan data, setiap tabel mempresentasikan antar entitas dan atribut yang ada pada data-data tersebut gitu. Kemudian kita harus tahu nih kelebihan dari model relasional. Kenapa sih kita harus menggunakan model relasional? Nah, keuntungan yang pertama yaitu mudah dimengerti. Nah, bahkan untuk orang awam atau yang bukan programmer, non-programmer, nah itu sangat mudah ya dimengerti. Kemudian memudahkan operasi pendataan gitu, query, update dan delete. Kemudian menjaga konsistensi antar tabel. Dan selain itu menjadi data itu menjadi fleksibel untuk proses pengembangan gitu. Kemudian kita harus mengetahui istilah-istilah penting yang ada pada model relasional. Yang pertama ada tabel. Tabel itu merupakan koleksi data yang terorganisir. Kemudian atribut ini merupakan kolom yang mewakili karakteristik data tersebut gitu. Kemudian ada tuple atau tuple gitu. Tuple ini merupakan baris yang mempresentasikan satu record. Kemudian ada domain ini merupakan nilai yang bisa diambil dari atribut. Selain itu ada yang harus kita ketahui. Kemudian ada key gitu, relation key gitu. Relation key ini ada banyak ya. Yang pertama ada super key gitu. Super key ini merupakan kumpulan atribut unik. Kemudian ada candidate key. Candidate key ini merupakan atribut dengan nilai yang unik. Kemudian ada primary key. Primary key ini kunci penting, kunci yang unik, tidak boleh sama atau tidak boleh kosong gitu. Kemudian ada alternate key, yaitu candidate key selain primary key. Kemudian ada foreign key. Foreign key ini menghubungkan tabel melalui primary key. Kemudian kita harus tahu juga nih karakteristik relasi dalam model relasional. Ya, jadi setiap relasi memiliki nama yang unik gitu. Setiap sel dalam relasi hanya berisi satu nilai gitu. Setiap atribut dalam relasi memiliki nama yang berbeda. Nah, nilai atribut bersifat atomik dan berasal dari domain yang sama. Atribut tidak perlu tersusun dalam urutan tertentu. Kemudian setiap tuple atau baris harus unik gitu. Tidak ada yang duplikat. Kemudian tuple tidak perlu disusun dalam urutan khusus. Nah, kemudian poin berikutnya yaitu hubungan antar relasi. Nah, jadi hubungan antar relasinya ada 3 ya. Secara umum, yang pertama ada one to many, kemudian ada many to many, dan ada many to one. Nah, Oke, begitu penjelasan singkat tentang materi model relasional dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.